Baik, langsung saja. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah kita, Pak Billy, atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membawakan materi pada malam hari ini. Dan materi di semester ganjil yang terakhir untuk mata pelajaran biologi, secara khususnya saya ambil pada materi hereditas pada manusia. Nah, mungkin beberapa teman-teman masih asing gitu ya dengar kata-kata hereditas, karena sebenarnya hereditas ini itu biasanya dipelajari di jenjang kesetaraan C gitu. Dan sebenarnya hereditas itu sendiri dia sering kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, kita lanjutkan saja hereditas pada manusia. Oke, ini dia. Apa itu hereditas pada manusia? Ternyata hereditas itu tidak hanya terdapat pada manusia. Secara umum, hereditas itu diartikan sebagai penurunan sifat ataupun karakter dari induk kepada keturunannya secara genetik, gitu ya. Walaupun dikatakan bahwa dari induk bukan berarti ini hanya sebatas pada hewan saja, tapi pada semua jenis makhluk hidup, baik manusia, hewan ataupun tanaman gitu ya. Jadi seperti yang kita ketahui, baik pada manusia, baik pada tanaman dan pada hewan semuanya punya induk gitu ya. Dan induknya itu pasti akan mewarisi sifat ataupun karakternya kepada keturunan-keturunan bawahnya gitu ya. Dan biasanya diturunkan secara genetik gitu. Nanti kita akan pelajari lebih dalam. Dan tenang aja teman-teman, materinya nggak banyak kok hereditas pada manusia. Karena hari ini kita nggak bahas hereditas pada hewan ataupun tumbuhan, tapi kita akan secara khusus mempelajari secara umum hereditas pada manusia. Nah, yang pertama, hereditas pada manusia erat kaitannya dengan silsilah keluarga dan genetika. Seperti yang tadi saya sampaikan, ternyata hereditas atau penurunan sifat itu ya berkaitan dengan silsilah keluarga. Misalnya ada ibu, ada ayah, kemudian ada anak, gitu kan, ada kakek, ada nenek, itu namanya silsilah gitu ya. Semakin tinggi sebuah silsilah biasanya disebut dengan saya nggak tahu kok di tempat di daerah-daerah biasanya berbeda gitu ya, ada eyang gitu kan, kemudian di atas eyang lagi ada moyang gitu, jadi itu disebut dengan silsilah keluarga. Dan ternyata di biologi dipelajari tentang hereditas pada manusia, ternyata silsilah keluarga itu adalah hereditas itu sendiri. Kemudian yang kedua, hereditas pada manusia itu juga berkaitan dengan penyakit menurun gitu ya. Dan juga berkaitan tentunya seperti yang sudah disebutkan tadi, berkaitan juga dengan sifat menurun. Ternyata pada hereditas pada makhluk hidup ada yang menguntungkan dan ada yang bermanfaat dan ada juga yang merugikan. Nanti akan dijelaskan. Contohnya salah satunya yang merugikan tentunya penyakit menurun. Ternyata ada juga beberapa jenis penyakit itu yang disebabkan oleh karena keturunan. Kemudian sebagai ilustrasi kita pada malam hari ini, misalnya, ketika kamu bertamu ke rumah temanmu gitu ya, dan diperkenalkan dengan orang tuanya, misalnya pada ibunya. Mungkin di dalam hati kita beberapa kita akan berpikir bahwa, oh teman saya mirip ya sama ibunya gitu kan, kemudian misalnya mirip juga ya sama bapaknya gitu kan. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Ternyata hal itu bisa terjadi karena hereditas itu sendiri, dan di setiap silsilah keluarga pasti akan ada namanya penurunan sifat ataupun karakter. Nah, tentu jawabannya adalah hal ini bisa terjadi karena adanya pola pewarisan sifat-sifat tertentu. Dan seperti yang harus kita ketahui, ternyata pola pewarisan sifat itu tidak semuanya diturunkan ke keturunan di bawahnya. Ini kita akan lihat lebih jauh. Nah, tapi sebelum kita lihat lebih jauh, ternyata di dalam hereditas ataupun pewarisan sifat itu ada yang namanya sifat-sifat dominan dan sifat-sifat resesif pada manusia. Kalau dominan itu sendiri itu disebut dengan karakter yang mampu menutupi karakter lain gitu ya. Dan kalau resesif itu adalah karakteristik yang bisa ditutupi sama sifat dominan. Mungkin beberapa teman-teman agak bingung gitu, ini maksudnya gimana gitu ya. Ternyata sifat ataupun karakter yang diturunkan oleh orang tua kita
itu ada yang sifatnya dominan, ada juga yang sifatnya resesif gitu ya. Kalau dominan itu dia mampu menutupi dari si resesif itu sendiri gitu. Nah, misalnya nih, ini lebih jelasnya seperti ini. Ternyata beberapa sifat yang diturunkan ke generasi selanjutnya itu ada bermacam-macam, seperti yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, misalnya nih rambut gitu ya, dan sering kita temui beberapa teman kita, bahkan yang paling dekat misalnya anggota keluarga kita bisa saja berbeda jenis rambutnya. Ini saya nggak jelaskan satu persatu, tapi saya jelaskan secara umum. Misalnya nih, ada yang rambut keriting, ada juga yang rambutnya lurus. Di sini mungkin bingung nih, kenapa keriting itu bisa dominan, kenapa lurus itu bisa resesif. Jadi, kalau misalnya identitas atau pewarisan sifat itu, ternyata ketika misalnya ibu ataupun ayah gitu ya, rambutnya keriting, kemudian salah satu orang tua misalnya antara ayah dan ibu rambutnya lurus gitu, keturunan di bawahnya itu berpotensi besar rambutnya keriting. Kenapa gitu kan? Karena ternyata sifat rambut keriting itu sifatnya dominan. Biasanya rambut keriting itu ketika bertemu dengan si rambut lurus biasanya akan mengalahkan sifat dari rambut lurus gitu ya. Biasanya ketika misalnya ibu saya misalnya rambutnya keriting, kemudian bapak saya rambutnya lurus, terus lahirlah saya, biasanya lebih besar kemungkinan akan anak-anaknya itu rambutnya keriting, karena dominan itu akan menutupi si sifat resesif itu sendiri gitu ya. Ternyata seperti itu, dan ini memang ilmiah gitu, keriting ternyata rambut keriting itu dominan, tapi itu hanya disebut sebagai berpotensi besar. Jadi jangan sampai kita berpikir ketika misalnya keriting ketemu lurus tetap akan keriting, enggak juga gitu ya, tetap akan ada yang berambut lurus tapi dia berpotensi kecil gitu ya. Yang rambut lurus itu biasanya akan lebih sedikit dibanding yang rambut keriting, karena yang berpeluang rambut keriting itu lebih besar karena rambut keriting itu lebih dominan. Kemudian untuk warna rambut, kalau coklat tua itu ternyata lebih dominan ketimbang warna lainnya. Ini biasanya kalau kita lihat ya di film-film orang luar negeri misalnya kan, akan ada kita temui beberapa orang luar itu rambutnya coklat tua, terus menikahlah dengan orang Indonesia yang rata-rata rambutnya berwarna hitam ataupun berwarna lain. Ternyata kalau kita lihat biasanya anaknya juga akan mengikuti rambut si orang tua yang berasal dari luar, berwarna coklat juga. Biasanya kita sering bilang, wah itu pasti anaknya anak bule ya, rambutnya coklat, misal coklat tua, dan sebagainya. Ternyata memang karena coklat tua itu dominan gitu ya, biasanya. Kalau misalnya menikah dengan orang yang rambutnya warna lain selain dari coklat tua, biasanya si anaknya untuk berwarna coklat tua juga itu lebih besar ketimbang warna rambut lainnya. Kemudian untuk rambut tumbuh, misalnya kasar dan halus, ternyata rambut kasar itu juga lebih dominan ketimbang halus. Nah, sama juga dengan penjelasan ke bawahnya, misalnya kayak botak pada laki-laki ternyata lebih dominan ketimbang botak pada perempuan. Misalnya suami saya, misalnya kan contohnya rambutnya botak, terus nikahlah sama saya, kemungkinan besar anak kami akan mengalami botak juga gitu kan. Dan kalau misalnya posisinya saya yang mengalami kebotakan dan suami saya nggak botak, itu lebih kecil kemungkinannya karena sifat pada perempuan itu resesif, kalau laki-laki botaknya itu dominan gitu, jadi bisa mengalahkan sifat asli yang dibawa oleh perempuan gitu. Misalnya juga kalau yang merugikan nih, kasih contoh tekanan darah misalnya, ini contohnya tekanan darah. Misalnya dalam suatu keluarga itu ada yang turunan hipertensi. Ternyata sifat dari hipertensi itu dia juga menurun ya teman-teman. Jadi bagaimana kalau misalnya keluarga kita sudah terlanjur gitu kan, banyak yang mengalami hipertensi ya, tergantung gitu, kita di bawahnya sebagai keturunannya kita harus lebih aware gitu, lebih menjaga dari pola hidup kita gitu. Kenapa? Karena memang kita lebih besar resikonya ketimbang mereka yang tidak punya garis keturunan hipertensi. Mungkin kita akan tahu, kita misalnya kakek nenek saya itu kan hipertensi, ibu saya juga menurunkan hipertensi, jadi saya yang di bawahnya harus lebih menjaga
hidup sehat gitu, karena sudah ada garis turunan sebagai hipertensi. Kenapa demikian? Karena hipertensi itu dia sifatnya dominan, karena kalau orang udah hipertensi, punya garis keturunan hipertensi, menikah dengan orang normal, kemungkinan besar yang generasi di bawahnya juga akan hipertensi. Oleh karena itu harus dijaga pola hidupnya agar tidak hipertensi dengan menjaga makanan-makanan yang mengurangi makanan yang tinggi tinggi kadar garamnya, jadi seperti itu. Kemudian juga ada sistem ekskresi atau sistem penyaringan gitu ya. Dan pada penyakit diabetes itu ada banyak jenisnya ya. Salah satu adalah diabetes insipidus. Ini yang merugikan juga. Ternyata itu juga bersifat dominan. Kalau misalnya keturunan-keturunan sebelumnya nih, banyak yang mengalami diabetes insipidus, kemudian menikahi orang normal, ataupun menikahi sesama diabetes insipidus gitu ya, ataupun pembawa, itu akan berpotensi besar untuk mengalami diabetes juga, sama dengan hipertensi tadi. Oleh karena itu, kalau misalnya generasi di atas-atas kita ada yang mengalami hal seperti itu, kemudian keturunannya juga ada, kemudian kita adalah posisi keturunan mereka, kita harus menjaga pola hidup kita. Kenapa? Karena kita sudah termasuk dalam pembawa keturunan diabetes gitu ya. Dan kita bisa mengendalikan itu dengan cara menjaga pola hidup kita dengan baik, misalnya menjaga makan, rajin olahraga, pola hidup sehat, dan lain sebagainya. Nah, jadi seperti itu. Ternyata banyak ya yang bersifat dominan yang merugikan juga, tapi ada beberapa yang tidak merugikan. Misalnya tadi rambut keriting, saya pikir rambut keriting, lurus, dan lain sebagainya, kemudian warna rambut coklat itu bukan sesuatu yang merugikan, itu sah-sah saja gitu ya, dan itu baik-baik saja, kecuali yang sifatnya seperti penyakit. Nah, kemudian untuk kondisi mental, mungkin sering juga kita ketemu orang dengan yang namanya kondisi mentalnya kurang sehat, misalnya. Di sini kalau bahasa Latinnya itu adalah skizofrenia. Nah, ternyata kalau misalnya untuk sifat dari kondisi mental ini, untuk normal atau sehat, seperti kita lah ya, orang normal yang sehat bisa belajar pada malam hari ini, itu sifatnya dominan gitu. Bu, gimana kalau misalnya kita nggak tahu takdir misalnya ya, menikahi orang yang punya riwayat skizofrenia misalnya, ataupun orang tuanya skizofrenia, jadi kita nggak bisa memilih ya siapapun jodoh kita gitu kan. Ternyata kita jangan khawatir, skizofrenia itu ketika menikahi orang dengan normal ataupun sehat, dia akan terkalahkan. Kenapa? Karena sifat dari skizofrenia itu dia sifatnya resesif. Memang tetap ada kemungkinan menurun, tapi sedikit gitu ya, karena yang paling banyak menurunkan sifat itu adalah si dominan. Yang normal ini akan lebih banyak ketimbang yang resesif atau skizofrenia gitu ya. Kemudian kita lanjutkan lagi. Oke, artinya apa? Sifat menurun pada manusia, ada yang bermanfaat seperti yang saya sebutkan tadi, dan ada juga yang merugikan seperti penyakit-penyakit bawaan tadi, penyakit keturunan gitu ya. Sifat menurun yang akan kita bahas bersama pada malam hari ini nggak banyak kok. Yang pertama cacat bawaan, kemudian yang kedua penyakit bawaan, dan yang ketiga golongan darah. Golongan darah juga termasuk dalam hereditas ya. Jadi golongan darah pada setiap orang itu nanti akan saya jelaskan juga, itu akan mewarisi dari kedua orang tuanya. Makanya biasanya kalau orang tes DNA dan lain sebagainya itu pasti akan berkaitan juga dengan golongan darah gitu. Nah, yang pertama cacat menurun. Cacat menurun itu adalah sifat-sifat menurun berupa kelainan fisik. Cacat menurun dapat diturunkan melalui kromosom tubuh maupun kromosom kelamin. Cacat menurun ada yang bersifat resesif atau agak sedikit resesif itu bisa terkalahkan, dan ada juga bersifat dominan. Dominan ini mengalahkan si resesif tadi. Kemudian, cacat menurun yang bersifat resesif, yang pertama adalah albino. Teman-teman tahu albino apa? Jadi ternyata ini adalah keturunan juga gitu ya, kalau itu sendiri. Dan biasanya kita lihat kalau albino itu
kulitnya putih semua gitu ya. Bahkan matanya pun biasanya kalau terkena panas agak kesulitan untuk membuka mata gitu. Ternyata itu salah satu dari faktor keturunan. Tapi kalau misalnya si penderita albino menikah dengan orang biasa, orang normal seperti kita gitu ya, itu akan bisa terkalah oleh pewarisan sifat yang kita miliki gitu. Anak-anak di bawahnya itu bisa jadi juga normal seperti kita, tidak akan meneruskan albino walaupun kecil kemungkinan tetap ada, tapi kebanyakan anak-anaknya itu nanti akan normal, tidak mengikuti si ibu yang albino. Kemudian yang tadi kebotakan itu nggak saya jelaskan lagi. Kalau kebotakan tadi ada pada wanita, kemudian ada pada pria, pria lebih dominan gitu ya. Kalau wanita itu resesif gitu. Kemudian untuk gangguan pendengaran juga jangan khawatir gitu ya. Kalau misalnya yang terkena gangguan pendengaran menikahi dengan orang yang bukan pembawa, misalnya orangnya normal, tidak terjadi gangguan pendengaran gitu ya. Itu tidak masalah, nanti anak-anak di bawahnya mereka tidak akan mengalami gangguan pendengaran. Akan ada pun kecil kemungkinan karena gangguan pendengaran itu sifatnya resesif, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, oke. Ini sudah oke. Yang dominan. Dominan itu ada 3, enggak sebutkan banyak. Ternyata selain dari yang tadi yang resesif ya, kalau resesif tadi itu kalau menikahi orang normal biasanya akan tertutupi oleh sifat normalnya. Kalau yang dominan, dominan itu bisa saja tertutupi tapi kecil kemungkinan karena kalau yang dominan itu biasanya dia lebih kuat gitu ya pengaruhnya. Misalnya sindaktili, mungkin kita agak lebih asing dengannya. Kalau sindaktili itu adalah jari-jari tangan menyatu gitu. Mungkin teman-teman ada beberapa yang pernah melihat gitu ya, tapi saya jarang menemukan menyatu. Misalnya jari-jari kita kan biasanya ada 5, tapi misalnya kelingking dan jari manis menyatu gitu, nempel gitu. Itu yang namanya sindaktili. Itu sifatnya dominan. Ketika mereka menikahi orang dengan tangan pisah, itu bisa jadi lebih besar kemungkinan anaknya juga akan mewarisi sindaktili ini gitu. Kemudian yang kedua, polidaktili. Polidaktili ini mungkin paling sering kita temukan gitu ya. Polidaktili itu biasanya kalau kita kan jari-jarinya ada 5 gitu ya, 5 tangan kiri, tangan kanan, kaki kiri, kaki kanan. Tapi kalau polidaktili ini lebih gitu ya, lebih dari 5 gitu, ada yang 6 gitu kan, tangan kirinya 6, tangan kanannya 6, ataupun sebaliknya ada, ataupun salah satunya. Dan ini ternyata sifatnya dominan. Ketika mereka menikahi orang dengan jari-jari normal, bisa jadi lebih besar kemungkinannya anak-anaknya juga akan polidaktili, walaupun mungkin tidak semuanya. Kemudian untuk brakidaktili, kalau ini biasanya ukuran jarinya lebih pendek ketimbang ukuran jari orang-orang biasa. Ternyata ini disebut dengan cacat menurun gitu ya. Tapi saya pikir ini bukan bukan sesuatu yang terlalu merugikan gitu ya, apalagi kalau polidaktili, brakidaktili itu sendiri masih bisa beraktivitas dengan normal dan baik gitu ya. Hanya saja ini biasanya memang termasuk dalam hereditas yang bersifat dominan. Biasanya walaupun mereka menikahi orang normal akan tetap ada. Kita nggak tahu di keturunan keberapa gitu, akan tetap ada sih sindaktili, polidaktili ataupun brakidaktili itu sendiri. Kemudian yang pertama tadi kan cacat menurun, kemudian yang kedua itu yang merugikan adalah penyakit menurun. Ini salah satu contoh yang merugikan ya. Penyakit menurun itu apa? Tentunya penyakit yang diturunkan atau diwariskan dari orang tua kepada anak-anaknya. Beberapa ciri khas dari penyakit menurun diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, penyakit menurun itu tidak dapat disembuhkan oleh pengobatan biasa. Kemudian penyakit menurun itu tidak menular dan penyakit menurun dapat dicegah gitu ya. Ternyata ada 3 ciri-cirinya. Tidak dapat disembuhkan melalui pengobatan biasa, kemudian tidak menular dan dapat dicegah. Jadi jangan takut ya karena penyakit menurun ini tidak menular gitu. Oke, yang pertama hemofilia.
Mungkin teman-teman juga agak jarang dengarnya, hemofilia ini adalah salah satu jenis penyakit yang menyebabkan darah sukar membeku ya. Kalau hemofilia biasanya kalau luka lama sekali membekunya, ternyata ini juga salah satu penyakit menurun. Kalau misalnya orang tua kita ataupun kakek nenek kita ada yang menderita hemofilia, besar kemungkinan akan ada generasi di bawahnya yang mengalami hemofilia juga. Ini saya nggak sebutkan banyak ya tentang penyakit menurun, saya cuma ambil 5 saja. Kemudian yang kedua, buta warna. Buta warna itu sendiri juga ternyata penyakit menurun. Kemudian anondotia. Anondotia ini ternyata adalah salah satu jenis penyakit yang seseorang, tapi saya belum pernah menemukan sih, gitu kan. Anondotia itu seseorang yang memang tidak punya benih gigi. Kalau kita semua, mungkin kita yang ada di ruangan ini, saya yakin punya semua gigi gitu ya, walaupun mungkin ada bentuknya nggak sempurna, ada atau kurang satu, atau ada yang nggak tumbuh di ujung gitu kan. Ternyata kalau anondotia, dia tidak punya benih sama sekali. Sampai tua, dia akan tetap ompong dan cuma punya gusi gitu ya. Ternyata ini adalah salah satu penyakit menurun juga yang berkaitan dengan hereditas atau pewarisan sifat gitu. Kemudian yang keempat, gigi coklat. Saya nggak tahu juga sih penyakit gigi coklat itu apa gitu ya. Mungkin agak beda juga dengan keropos, tapi ternyata ada gitu penyakit gigi coklat. Mungkin dari kecil, dari lahir, karena orang tuanya punya warna gigi warnanya coklat gitu ya, tapi dia nggak rusak gitu, memang warnanya aja yang coklat, terus nurun ke anak-anaknya warnanya juga coklat juga. Kemudian yang tadi juga ada dijelaskan seperti gangguan mental, tadi itu gangguan mental itu sifatnya resesif ya teman-teman, ini juga salah satu penyakit menurun. Golongan darah, oke ini yang terakhir. Untuk golongan darah sendiri, dia ada berdasarkan sistem ABO. Ini adalah sistem penggolongan darah gitu ya. Penggolongan darah kita semua pasti udah tahu. Kalau teman-teman di sini ada yang biasa nyumbang darah gitu ya, ini pasti udah paham sekali. Ternyata dia ada yang namanya penggolongannya berdasarkan sistem ABO. Ini berkaitan juga dengan hereditas atau pewarisan sifat, dan golongan darah itu diturunkan oleh kedua orang tua kita gitu ya. Bisa jadi sama dengan salah satu ibu, misalnya bisa jadi sama dengan ibu, ataupun bisa jadi sama dengan ayah gitu. Nah, golongan darah dibedakan menjadi 4 macam. Teman-teman pasti sudah lebih tahu dari saya. Golongan darah yang pertama A, yang kedua B, yang ketiga AB, dan yang terakhir O, gitu ya. Dan ada empat jenis gitu. Dan ketika kita harus transfusi darah, biasanya akan dicek terlebih dahulu yang darahnya apa gitu, misalnya A. Terus yang transfusi tentunya juga harus sama gitu kan, walaupun sebenarnya kalau secara umum, ini semoga saya, kalau untuk golongan darah O, dia bisa memberikan ke semua jenis golongan darah. Kemudian kalau AB, dia bisa menerima dari semua jenis golongan darah. Tapi ketentuan terbaiknya adalah sebaiknya terimalah transfusi darah dari orang yang benar-benar golongan darahnya sama gitu ya. Karena sebaiknya misalnya golongan darah si A gitu, si B gitu. Terimalah dari orang yang golongan darahnya sama dengan kita gitu ya. Kemudian kalau AB tadi disebut dengan resipien universal, kemudian kalau O disebut juga dengan donor universal, dan ada 4 macam golongan darah. Ini biasanya diturunkan oleh kedua orang tua kita. Nah, gimana kalau misalnya orang tua kita golongan darahnya AB dan O? Saya sempat baca sebuah buku ya, mengatakan bahwa kalau misalnya orang tua kita golongan darahnya AB dan O, misalnya ibu AB, ayah O gitu, besar kemungkinan anaknya golongan darahnya AB, satunya B gitu ya. Dan memang itu saya buktikan sendiri di keluarga saya, kami mengalami hal itu. Jadi kami satu rumah itu ada 4 orang gitu ya. Dari keempatnya kami ayah ibu, ini semua golongan darahnya tidak ada yang sama gitu. Ternyata memang itu ada di penelitian gitu ya, akan besar ketika ayahnya satunya O, anaknya akan mengalami golongan darah, akan mendapatkan golongan darah satunya A, satunya B gitu ya. Dan untuk golongan-golongan darah tertentu ya seperti itu. Dan kalau misalnya
kita menikahi orang yang golongan darahnya misalnya A dan A ya, kemungkinan besar anaknya juga A gitu ya. Dan golongan darah itu biasanya akan tetap akan menurunkan ke generasi selanjutnya. Jadi seperti itu untuk golongan darah ini besar kemungkinan itu memang dari kedua orang tua kita. Dan biasanya nih kalau untuk orang-orang yang misalnya maaf kata gitu ya, yang meninggal kecelakaan pesawat misalnya, tidak tahu fisiknya lagi karena sudah hancur, biasanya itu akan dicek juga melalui DNA, dan ini juga berkaitan dengan golongan darah kedua orang tua juga pasti akan diperiksa karena sedetail harus dicek. Jadi seperti itu, hereditas pada manusia atau sangat-sangat diperlukan baik di dunia medis, itu sangat-sangat diperlukan, dan orang identifikasi jenazah dan sebagainya itu sangat memerlukan ya. Nah, kalau misalnya nanti sebagai ternak itu dan sangat-sangat pada malam tentang hereditas pada manusia, ternyata juga ada hereditas pada hewan dan hereditas pada kewarisan sifat pada tumbuhan gitu. Kalau misalnya kita pengen melihara hewannya, ternak ayam sehat, gemuk dan tahan tubuhnya gitu. Sedangkan kita tubuhnya pada jam mati gitu ya. Ternyata kita harus menyilangkan perkawinan antara hewan yang sehat tadi, gemuk tadi, dengan yang daya tahan tubuhnya tinggi. Jadi seperti itu. Dan nanti keturunan di bawahnya akan lebih dominan itu. Kemudian tumbuhan juga sama, misalnya tumbuhan yang terserang penyakit, mau cari cabai yang cepat berbuah, pertumbuhan lama matinya gitu, kita harus menghilangkan perkawinan yang sesuai. Jadi hereditas atau kualitas sifat itu perlu kita pelajari karena itu adalah lingkungan kita sehari-hari. Oke. Nah, ternyata itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam ini tentang hereditas pada manusia. Saya berharap teman-teman sedikit banyak bisa memahaminya. Dan juga yang mau saya sampaikan adalah untuk soal yang udah saya upload di kelas Intang, mungkin nanti akan menjelaskan lebih detail gitu ya. Saya udah upload soal untuk teman-teman. Dia ada yang IPA untuk kesetaraan B, itu satu. Semua yang saya upload itu saya bikin soal itu sudah kita bahas semua gitu ya. Jadi teman-teman bisa mungkin bisa mengulang video lagi, atau teman-teman bisa mencari di materi di internet gitu ya. Dan soalnya gampang, salah satunya adalah materi pada malam hari ini. Ada yang IPA B gitu ya, kemudian ini adalah biologi C ya, hereditas pada manusia, karena materinya materi biologi. Nanti teman-teman bisa di situ ada 20 soal. Kemudian dia memang secara khusus membahas tentang hereditas pada manusia gitu. Kemudian juga untuk matematikanya juga udah saya upload untuk matematika B dan matematika C. Nanti teman-teman bisa cek di sana. Tadi saya juga udah cek dan soalnya sudah terupload. Upload tadi siang. Mohon maaf karena saya baru bisa uploadnya di tanggal gitu. Nah, itu saja yang saya sampaikan teman-teman hari ini. Kalau misalnya ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Terima kasih, saya kembali kepada ini. Oke Bu, terima kasih atas materinya yang sangat luar biasa, memberikan pemahaman kepada kita, yaitu tentang hereditas pada manusia. Jadi bagi teman-teman yang mungkin ingin tahu apa itu hereditas pada manusia, di website PKBM Siloam, saya sudah memberikan sebuah artikel yang berkaitan dengan hereditas pada manusia. Nanti boleh teman-teman buka website PKBM Siloam. Jika ada pertanyaan, saya memberikan kesempatan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan untuk pertemuan daring pada malam hari ini, saya rasa cukup sekian. Nanti untuk absen dan pengumuman akan saya sampaikan di grup siswa PKBM Siloam, dan juga akan saya
informasikan juga di saluran WhatsApp resmi yaitu PKBM Siloam. Jadi yang nantinya yang berkaitan dengan pengumuman artikel yang kami terbitkan itu akan saya share di saluran WhatsApp PKBM Siloam. Terima kasih Bu atas materinya, dan terima kasih kepada tutor PKBM Siloam yang hadir pada malam hari ini, dan teman-teman siswa. Saya ucapkan banyak terima kasih. Mungkin ini adalah pertemuan daring kita yang terakhir. Mungkin jika ada pertemuan, itu nanti saya akan menyampaikan sejenis pengumuman atau penguatan dan informasi seputar PKBM Siloam. Selamat malam, selamat beraktivitas, selamat beristirahat. Sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya maupun pada semester depan. Terima kasih, salam sehat selalu buat semuanya.